kita buang aja nih. Tuh, keras sendiri. Inilah masalahnya. Ini touch-nya lagi nggak bener ini. Dengan volume segini ya. Nanti tiba-tiba salah satu touch itu keras sendiri. Tuh, keras. Do re mi, do re mi. Malah mati nih. Do re, do re. Do re mi fa. Gitu. Keras sendiri. Wah, ngaco ya. Ya, ini udah bertahun-tahun, udah berapa tahun ya? Udah 10 tahunan mungkin ya. Belum ada ya. Saya akan coba guys membuka menurut kemampuan saya, analisa saya. Kalau meriksa orang sebelum meriksa pasien itu biasanya lakukan anamnesis dulu. Ini kelihatannya sih ya kita diagnosa, setelah itu kita diagnosa. Ini keluhannya, touch-nya itu ngaco ya, tiba-tiba keras sendiri. Tiba-tiba ada satu yang mati juga. Nah ini sekarang hidup lagi. Nah, do re mi gitu. Nah, ini kemungkinan ya. Karena sering berdebu ya, berdebu, tidak disiplin dalam merawat ya, dalam menutup kalau pas tidak dipakai. Bahkan ini juga sering dimainkan ketika ada hujan, mungkin kan ada embun gitu ya, mainkan acara sampai malam, embun dan sebagainya. Kemudian diawali dengan sedimentasi debu, partikel yang masuk ke dalam sela-sela khususnya di elektronik itu ya, itu ditambah molekul air baik dari udara maupun dari embun itu masuk, lama-lama menjadi lengket dan juga akan mengkonduksi antara part yang satu dengan yang lain yang harusnya terpisah, tidak connect atau tidak connect sebelum waktunya. Katakanlah ini mungkin connect dengan komponen volume ya mungkin ya, ini apa logikanya gitu ya. Nah ini mati ya, kaitannya dengan ya per soundnya gitu ya, ada komponen-komponen yang akhirnya konslet ya. Ini kalau terus-terusan seperti ini mungkin akan semakin banyak yang konslet sehingga juga malah rusak ya. IC-nya mungkin tidak kuat, akhirnya rusak. Saya coba deh, sebelum saya ke ahlinya, saya coba dulu bersihkan semampu saya. Bersihkan dulu dengan vacuum cleaner. Sedot ya, sedot semuanya. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai ada part yang tersedot oleh vacuum cleaner. Karena vacuum cleanernya juga cukup kenceng ya. Oke guys, mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah kita serahkan kepada ahlinya. Oke ya. Gatel sekali ini. No. Oke. Kita coba bongkar satu persatu. Nah, ini murnya sudah terakhir, sudah saya buka, tinggal satu ini untuk menahan. Iya. Wow ya, ini apa? Rongga speaker. Rongga speaker ini di tengahnya ada rongga yang lain, tapi ditutup dengan nah gini harus gini ya, ada busanya biar tidak masuk ke sini suaranya, sehingga suaranya empuk. Ini
Wah, kotorannya cukup banyak juga ini. Tapi ini nggak terlalu berpengaruh kepada keyboard. Kalau keyboardnya kan di sini nih, berarti harus dibuka dulu ya. Ya, ini baut terakhir saya lepas. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kita kumpulkan. Setiap bautnya dikumpulkan biar tidak kemana-mana. Nah, ini bautnya dikumpulkan masing-masing bagian sehingga jangan sampai lupa nanti pas dipasang lagi harus sesuai dengan bautnya. Oke, setelah itu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pertama kita buka. Wow. Iya, wah ternyata begini guys. Komponennya. Ini speakernya kanan kiri. Wah, kotor banget ini. Kotornya bukan main. Oh, ini debunya yang ada di speaker. Wah, kotor sekali ini. Wih, kotor sekali guys. Kanan kiri debunya nih. Wah, kotor sekali nih. Wah, kotor, pokoknya kotor banget guys. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini harus diperiksa. Kalau di tukang elektronik, dia sudah punya alatnya ya, memeriksa komponennya satu persatu, mana yang masih berfungsi, mana yang tidak, mana yang ngaco ya sumbernya, yang jadi konslet. Ini kalau mau vakum ini harus hati-hati. Tapi ini bersih kok ya. Ternyata bersih guys sebelah sini ya. Cuma di bagian tools. Nah, ini yang akan saya cari adalah bagaimana caranya kita melihat kondisi di bawah tools yang sering kita pencet-pencet. Ini ada sarang laba-laba. Ini ada sarang laba-laba ke sini. Wah, dia berarti tipe laba-laba yang suka joget ya. Nah, kita lepas dulu ini sambungan ke speakernya. Jangan lupa nanti masukin lagi ke sini nih. Ini kanan kiri, speaker kanan, speaker kiri. Kita lepas ini speaker kanan dan speaker kiri. Ya, kita pisahkan dulu komponen atas yang berisi yang terdiri dari mainboard dan komponen elektronik lainnya. Kita akan sedot dulu, berikan sini ya. Saya siapkan alatnya, vacuum cleaner. Ini harus pakai masker dulu karena debunya ini loh. Debunya itu bikin apa, asmara. Bikin asma soho. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini kita coba lihat seberapa banyak debunya. Wah, yang lumayan ini ya, dapat segini nih. Kita buang aja nih. Tapi tadi sebenarnya sebelum rekaman saya sempat ngambil sebelum dibuka itu, udah saya ambil dulu. Itu juga cukup banyak juga, ada segini juga nih. Oke. Ini setelah tadi di vakum, atau sebenarnya tadinya harusnya di ini dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini biar untuk menyempurnakan, kita dorong pakai pendorong ini angin, pakai pendorong angin. Oh, tapi betul ya, harusnya divakum dulu biar tidak kemana-mana. Setelah itu bersih, baru kita dorong sehingga sisa-sisa yang masih menempel ini diharapkan bisa keluar ya. Ini juga ada anget-angetnya, jadi sehingga tidak terlalu panas, tetapi bisa untuk mengeringkan. Kalau tadi ada yang ngelapin, kemudian masih ada beberapa partikel yang agak-agak basah. Setelah itu kita tinggal pasang. Ya, ini kita pasang lagi kabel mic-nya. Jangan sampai tertukar. Tapi nggak khawatir ketukar karena ini antara L dan R beda ukuran. Yang L itu panjang, R kecil. Ya, kita tutup. Ya, sudah, kita coba kunci kembali dengan kita pasang bautnya. Oke. Pasinnya ini kalau dalam ini biasanya harus dilurusin dulu gini. Ini kan ada magnetnya, apa traynya ada magnetnya. Nah, ini terus dipasin, ini diblokin ya. Oke guys, kita coba, mudah-mudahan ada bedanya ya. Sustannya belum, gitu ya, sustannya belum mantap.
Ya, sempurna ini ya. Insya Allah sempurna nih. Tadi sudah saya mainkan dari sini sampai sini. Ya, sepertinya sempurna guys. Jadi memang tadi ada beberapa komponen yang saya ketemukan. Di touch ini ada paslin ya. Ada paslin yang memang dari bawaan pabriknya itu yang melekat di ini, di apa namanya, ada bekas di sini ya. Nah itu di situ. Biar ini bisa kembali lagi. Nah di situ ada kotoran juga di sampingnya gitu lah. Kemungkinan itulah ya yang kotoran nempel di situ, kemudian menyatukan, menjadikan media induksi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Itu dugaan sementara ya. Tapi ya kita kan baru aja saya pasang dan bagus. Mudah-mudahan ini awet. Kalau nanti terjadi seperti lagi, padahal sudah dibersihkan, ya sudah. Selanjutnya tindakan berikutnya adalah kita serahkan pada ahlinya, ya, pada tukang servis yang sesungguhnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya.